Oke brother, kita lihat di function formula bar. Ini ya, munculnya angka ini adalah K15. Perhatikan di sini. Dikalikan K8. Ini kan? Perhatikan. Kemudian dibagi K8 dikurangi F2. Padahal yang F2 itu adalah ini agenkom. Maka kesalahannya adalah di sini rumusnya harusnya F3. Maka kita rubah aja di sini angka 2 menjadi 3. Nah, maka dia akan naik. Tidak lagi sama dengan sini. Oke ya? Kita tes 0. Nah, ini kan? Sekarang kita buktikan. Harga 1688647. Kita buka kalkulator. 1688647 dikalikan 34 kan? Kan 26, 36 dikurangi 2, yang bayar 34. Ya. Kali 34. Hasilnya 57,4. Gitu ya. 57,4. Nah, sekarang kita tulis dulu sini ya. 57,4 ya. Ini aja ya. Kita samakan aja biar sama. 57414. 57414. Nanti saya hapus nih. Kalau yang bayar semua 1594 nih ya. Saya reset dulu. 1594833 kali 36. Nah, keluarnya sama kan dengan yang ini. Nah, itulah yang namanya FOC, free of charge. Bisa dipahami ya. Ini saya hapus. Nah, rank yang ini kaitannya diambil dari data yang tadi saya buka ini. 5048 kayak gini. Artinya apa? Untuk bisa memberikan suatu pemahaman bagi calon pembeli, semakin banyak orang, maka biaya semakin lebih murah. Otomatis kan? Harga contoh di sini 19 juta dibagi 36 tentunya lebih mahal dibanding dengan dibagi 50. Begitu pengertiannya. Baik, di sini basic FOC adalah harga yang tertera pada penawaran itinerary. Perhatikan di sini. Maka pada itinerary ini 1688 masuknya ke sini. Gitu, brother. Oke ya. Scroll lagi. Ini udah jelas nih. Sekarang saya akan bahas mengenai kategori per kategori. Oke, yang pertama transportasi terlebih dahulu. Kalau di sini jumlahnya 26, maka ya bisa memungkinkan pakai big bus. Tapi bisa juga pakai medium bus. Maka di sini otomatis berubah. Oke ya. Ini saya kembali lagi misal 40. Ini pakai big bus ini. Nah, sedangkan untuk yang warna grey ini sudah data otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu lagi merubah ini melalui manual ditimpa ulang. Makanya saya protect di sini agar tidak ada suatu kesalahan. Tapi karena ini masih pembelajaran, saya belum protect sheet ini. Kemudian untuk shuttle HH ini berlaku untuk yang sea view. HH sea view. Kalau balik bayar ya. Tapi kalau sea view itu bayar. Tapi kalau di sini karena menggunakannya HH sky view, maka ini 0, tidak ada karena bis bisa langsung parkir di dekat situ. Sekarang kita masuk ke operator. Ada tour leader, tapi terkadang kalau jumlahnya kecil tanpa tour leader, artinya cukup guide Jogja nanti yang handle. Ini ya, kita rubah. No tour leader. Wow,
di sini ada suatu kesalahan, ya, not available. Maka teman-teman nggak usah khawatir, silahkan masuk ke data di sini. Kemudian pada baris 24 sini insert aja ke bawah. Kemudian di sini ketik saja, ini samakan aja ya, tinggal tambahkan no. Ininya 0, ini ya. Kita kembali TCC, maka dia sudah kembali nih ya. Ini kita rapikan sedikit. Toolreader dia kembali tanpa toolreader, dia 0. Kemudian Guide Jogja sama datanya, teman-teman bisa nanti rubah sendiri untuk Guide Jogja, untuk harganya, maksudnya biayanya ya. Biayanya berapa Guide Jogja? Di sini tidak menggunakan data, tapi yang warna orange ini diisi manual aja, karena biar cepat gercep. Guide lokal itu contoh misalnya kita masuk ke Taman Sari, masuk ke keraton, atau masuk ke desa wisata, itu menggunakan guide lokal. Kita lihat dulu di sini, ada penggunaan guide lokal nggak di sini? Saya rasa nggak ada ya, maka di sini guide lokalnya pun 0. Oke, naik ke miscellaneous, biaya lain, spare cost. Spare cost itu adalah biaya yang kecil, seperti biaya kopi-kopi, beli pulsa, beli rokok untuk driver, makan minum di jalan untuk kru, dan seterusnya. Ini namanya spare cost. Kemudian misalnya ada tambahan makan minum kopi dari peserta ya, itu masuk ke spare cost. Tidak menutup kemungkinan ketika spare cost ini digunakan juga oleh seorang tour leader untuk entertain kecil-kecilan. Contohnya ketika transit di pom bensin, kan biasa kebiasaan ada orang makan atau minum kopi, teh panas, dan seterusnya. Nah biasanya kan namanya orang ngopi itu kan tidak sendiri ya, kadang ketemu dengan klien atau 10 atau 5 orang ya. Harga satu cangkir kopi itu kan tidak terlalu mahal, contoh katakanlah di harga 10.000. Kalau 10 orang kan cuma 100.000 ya, tour leader ambil dari sini spare cost. Ini solo origin juga diisi manual. Kemudian kita meningkat ke hotel. Hotel ini silahkan teman-teman rubah di sini, dan harganya pun sesuaikan aja langsung ya. Kalau ini harganya udah update nih, bisa langsung digunakan. Kita masuk ke meal, makan, minum, aqua. Saya sih kalau untuk aqua itu kan harga satu aqua itu 70.000 normal ya. Kalau dibagi 24 harganya 2.900, maka saya bulatin untuk aqua ini harganya 3.000. Untuk yang kolom F ini, terutama pada meals, ini warnanya saya rubah ya, jangan ke orange karena ini sudah default, jadi ke grey aja. Perkaliannya 1, perhatikan mulai dari sini hotel, meals, dan ke bawah ini adalah variabel. Perkaliannya adalah per orang, jadi di sini harus tetap 1 ya. Tapi kenapa di hotel ini 0,5? Karena ini satu kamar diisi 2 orang, 1 bagi 2 kan setengah. Nah, makanya di sini perkaliannya di 0,5. Demikian juga untuk extra bed. Oke, kita lanjut untuk lunch. Di sini lunch saya tambahkan dinner, maka di sini no service, ini kita tambah dinner.
dan seterusnya ini silahkan disesuaikan. Kalau yang en route artinya perjalanan dari Jakarta menuju ke Jogja. Tapi kalau udah sampai di Jogja, pilih resto yang Jogja gini. Ini ada data ya. Ini adalah resto, saya ulangi, dari Jakarta ke Jogja. Artinya bisa di Cirebon, bisa di Tegal, bisa di Semarang. Tapi kalau yang di Jogja, ini adalah Jogja Resto dan seterusnya. Kembali ke sini, makan pagi, kita lihat di sini, hari kedua, makan pagi di Jogja. Maka di breakfast sudah Jogja, semua seperti ini. Hari ketiga, lunch, kita lihat hari 3 lunch, ya masih di Jogja. Kemudian makan malamnya kita ada di sekitar Semarang atau di luar Jogja, maka en route seperti ini ya. Hari keempat tidak ada servis, tapi silahkan tambahkan aja di sini untuk ekstra isi manual coffee break di angka 30.000. Barangkali ada mau mampir di rest area, persilakan mereka untuk ngopi atau makan snack-snack kecil. Selanjutnya untuk entrance fee atau tiket, teman-teman silahkan klik check sheet EF. Sini bisa dirubah ya menggunakan drop down. Oke. Dalam merubah ini pastikan ini ya, untuk hari itu adalah yang satu arah ya, atau satu rute. Untuk souvenir bisa ditambahkan secara manual. Bolehlah kita isi dengan misalnya kaos ya di harga 90.000 ini. Asuransi silahkan hubungi pihak asuransi. Kalau di Jawa 5.000, tapi kalau di Jakarta mungkin 10.000 gitu. Nah, selanjutnya kalau udah ketemu sini ada satu penjumlahan, ada fixed cost, ada variable cost. Ini saya hapus dulu. Bagaimana menjumlahkan fixed cost? Fixed cost itu ini sudah saya kasih tanda ini fixed cost, tapi kalau yang diarsir warna biru itu variabel, ini fixed cost. Dan selebihnya ini variabel. Maka penambahannya silahkan ke home, kemudian pada editing di sini ada summary, sum, blok sini mulai dari H8 sampai H11. Kemudian tangan kirinya nih ketuk tanda koma, nah, seperti ini. Kemudian blok di bawahnya. Kalau Office saya menggunakan 2016 ke atas ya, itu menggunakan koma. Tapi barangkali tidak ada fasilitas koma di komputer teman-teman, silahkan ganti dengan titik koma. Kalau udah demikian, enter aja. Kemudian untuk variable cost sama summary, ambil yang diarsir biru aja, koma. Kemudian blok yang dari sini sampai ke bawah, enter. Di sini artinya ada fixed cost jumlahnya 25.850. Kalau dibagi 40 hasilnya ini. Kemudian fixed cost ini adalah persamaan aja dari sini penjumlahan tadi. Maka ketika fixed cost ditambah variable cost, keluarnya total cost ditambah margin profit atau profit perusahaan senilai 15%. Ini angka yang ideal ya, jangan terlalu kecil atau di bawah 10%. Penambahan dari total cost dengan margin profit disebut sebagai net sale. Kemudian bila mana ada agen komisi, misalnya ada travel agent dari Malaysia atau mungkin dari mana ya, yang membutuhkan membeli produk kita, kemudian dia minta saya dikasih agen komisi ya 10%, maka
tulis aja agen komisi 10%, lalu enter. Perhatikan sebelum saya enter di sini harga Agenkom 19.08. Setelah saya enter, dia berubah menjadi 21.20. FOC berapa? Nah, contoh misalnya kita 0 ya, tanpa FOC. Tapi kalau diminta silahkan tambahkan sini. Round up itu harga yang kita bulatkan ke atas ya. Jadi boleh dikosongin, boleh ditambahin, misal 10.000 seperti ini. Di sini perhatikan baris FOC ini adalah harga yang tertera pada penawaran itinerary. Sama. Kalau sudah demikian, artinya silahkan disampaikan saja bahwa harga mulai dari 40 sekian, 42 sekian, dan seterusnya ya. Kalau ini sudah disampaikan secara lisan, silahkan ada suatu penyesuaian. Misalnya mereka keberatan, kok harganya kemahalan, budget saya di bawah 2 juta misalnya gitu ya. Kalau di bawah 2 juta bisa, tapi dengan ini turunkan ini, jangan di khas, tapi cari yang lebih murah, misalnya di Carani kayak gini. Ini bisa di bawah 2 juta. Terus kemudian misalnya mau turun lagi, maka di sini yang eksekutif ini dirubah aja menjadi yang standar-standar semua. Ini akan lebih murah lagi. Seandainya ini udah dimurahin tapi tetap keberatan, cobalah ini dihapus terlebih dahulu. Oke, saya hapus, di souvenirnya nggak ada. Woi, ternyata harga 1,7 juga masih keberatan. Nah, di sini polisi perusahaan mau margin paling bottomnya berapa? Misalnya oke lah, karena di sini keuntungannya per orang masih 190, masih masuk akal ya. Kalau dikalikan 4 kan sekian juta ya. Maka misalnya kita rubah menjadi 10%. Ini angka yang mentok gitu. Sebetulnya terlalu riskan ya. Kalau keuntungan 100 kali 40 kan 4 jutaan. Dari Jakarta ke Jogja terlalu riskan, karena nanti teman-teman tidak bisa memberikan suatu garansi klaim jika ada sesuatu force major. Misalnya kita rencanakan makan siangnya di A, kemudian terjadi kemacetan, itu kan benar kita udah DP nih 1 juta, 2 juta. Nah, ini uang-uang DP ini bisa melayang kalau misalnya tidak jadi makan di situ. Itu maksudnya kenapa margin profit itu jangan terlalu kecil. Nah, kalau udah demikian ada kesepakatan seperti ini di harga 1,6, baru kembali ke tour itinerary. Cara mengirimnya bagaimana? Seperti ini. Ini udah fix nih, nggak usah dirubah lagi. Tinggal file, save as. Nah, di sini teman-teman rubah ini nama tamu. Misalnya nama tamunya ini ya, Hartoko. Kemudian untuk yang ekstensinya dari XLSX ini dirubah menjadi PDF. Kita save. Kalau udah demikian, silahkan buka nih untuk kita buka WhatsApp. Ini sebagai contoh saya akan kirim ke sebagai dokumen. Nah, ini dia, kirimkan saja, kemudian klik open.